Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feli Andriani, NIM 1714201777. Saya dari Perbankan Syariah, peserta KKN Daring 2020, hari ke-9, kelompok 88. Di sini saya akan membahas tentang akad mujaroah. Menurut Imam Syafi'i mendefinisikan al-mukhabarah dengan imbalan hasil pertanian. Sedangkan bibit pertanian disediakan pemilik lahan. Sedangkan dalam mujaroah, bibit yang akan ditanam boleh dari pemilik lahan dan boleh juga dari petani. Selanjutnya ada hukum akad mujaroah. Direwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara mujaroah dengan rasio bagi hasil 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, 1/2, 1/2. Selanjutnya ada rukun dan syarat mujaroah. Nah, menurut jumhur ulama yang membolehkan akad mujaroah ini menetapkan rukun mujaroah, diantaranya ijab qabul atau akad. Yang kedua, penggarap dan pemilik tanah atau akid. Yang ketiga, adanya objek. Yang keempat, harus ada ketentuan bagi hasil. Nah, selain ada rukunnya, ada pun syarat-syaratnya. Di antaranya yang pertama, syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad. Maksudnya adalah orang tersebut harus balik dan juga berakal sehat agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Yang kedua, syarat yang berkaitan dengan benih. Nah, syarat yang berkaitan dengan benih ini yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Yang ketiga, ada syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian. Maksudnya itu, menurut adat kebiasaan di kalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan panen dan bukan tanah tandus. Sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu. Batas-batas lahan itu jelas. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada tani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya. Selanjutnya ada syarat yang berkaitan dengan hasil panen. Maksudnya adalah pembagian hasil panen itu harus jelas persentasinya. Selain itu juga ditentukan dari awal kontrak agar tidak terjadi perselisihan. Adapun syarat yang berkaitan dengan waktu. Nah, maksudnya itu adalah waktunya harus jelas di dalam akad sehingga pengelolaan tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya itu disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Lalu ada syarat yang berhubungan dengan objek akad. Objek akad harus jelas pemanfaatannya, benihnya, pupuknya, maupun objeknya, seperti yang berlaku pada daerah setempat. Perjanjian dengan sistem mujaroah ini akan sah apabila tidak seorang pun yang dikorbankan haknya. Tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dan tidak satupun syarat yang tidak diberi ketepatan pada saat perjanjian itu berlangsung, yang mungkin membahayakan hak salah satu dari kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya ada operasional mujaroah. Sektor pertanian agribisnis yang merupakan bisnis pertumbuhan ekonomi pedesaan sangat strategis dalam meningkat pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan. Akan tetapi sampai saat ini para petani masih dihadapkan pada kesulitan pembiayaan untuk pengembangan usahanya. Dalam Hazanah Hukum Bisnis Syariah, hukum Islam telah memberikan aturan khusus bagi penerapan kontrak kerjasama pengolahan lahan tersebut dengan cara khusus, sebagaimana dalam akad mujaroah. Secara teknis, kontrak mujaroah ini tidak berbeda jauh dengan kontrak mudharabah. Hanya saja mujaroah ini berarti khusus untuk pengolahan lahan pertanian sebagai pengganti dari produksi yang diatur oleh suatu aturan tertentu. Oleh karena itu, teknis pengaplikasian sistem ini dalam perbankan syariah hampir sama dengan sistem pembiayaan mudharabah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Menjaga pola makan supaya hidup sehat itu merupakan salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.